Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Faris Ramadan ya. Di channel pelajaran diniyah SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin Bekasi. Silakan bagi siswa-siswa yang belum mensubscribe, bisa kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang pembelajaran di kelas 8. Nah, kita sekarang masuk pada halaman yang ke-28. Silakan antum semua buka buku fikih kalian halaman yang ke-28. Judulnya Sifatul Umroh ya. Silakan buka bukunya halaman 28. Kita masuk pembahasan Sifatul Umroh. Sifat umroh. Sambil dibuka bukunya ya. Kita masuk pada sifat umroh yang pertama, yaitu tawaf. Ya, dalam umroh ibadahnya yang paling penting tawaf ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nanti kita akan menjelaskannya lebih lanjut. Kemudian yang kedua, sholat 2 rakaat setelah tawaf ya. Ini sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Nanti kita juga akan menjelaskannya lebih lanjut. Yang ketiga, sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Dan yang keempat, menggundul atau memendekkan rambut. Nah, itu di antara sifat umroh. Ya, masih di pembahasan halaman 28, masih di sifat umroh. Kita masuk pada penjelasan sifat umroh yang pertama, yaitu tawaf ya. Yang pertama dilakukan bagi orang yang umroh adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang pastinya ini tawaf ini setelah kita memakai pakaian ihram ya di mikot masing-masing. Nah, untuk orang-orang Indonesia bisa mikotnya di Yalamlam atau di Dzulhulaifah apabila mampir ke Madinah terlebih dahulu. Nah, tawaf ini yaitu hal yang pertama dilakukan apabila orang melaksanakan ibadah umroh. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang dimulai dari Hajar Aswad dan selesai juga di sana. Berikut penjelasannya. Nanti insya Allah saya akan memberikan gambar tentang Ka'bah ya, agar lebih memudahkan bagaimana kita tawaf, di mana kita mulai tawaf dan di mana nanti selesainya. Nah, yang pertama, bersih dari najis dan menutup aurat. Ini wajib ya. Karena kita ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib harus bersih dari najis dan menutup aurat. Yang kemudian nomor kedua, disunahkan untuk iltiba ketika tawaf. Nah, apa itu iltiba? Silakan kalian buka bukunya halaman 28. Nah, di situ ada gambar orang dua ya, yang tengah lihat tuh. Sebenarnya sama aja, tapi yang tengah lebih jelas. Nah, itulah yang dinamakan iltiba. Iltiba itu kita memakai pakaian ihram. Jadi pakaian untuk yang di lengan kanan kita tuh terbuka ya, bahu kanan terbuka, diturunkan selendangnya dan bahu kirinya tertutup. Nah, contohnya di halaman 28 dan kalian udah pasti tahu ya, tiba itu orang-orang ingin melakukan ibadah umroh atau haji ya. Jadi intinya bahu kanannya tersingkap atau terlepas, kelihatan gitu, turun ke bawah. Nah, itulah iltiba. Nah, ini wajib untuk siapa? Untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Perempuan tetap harus menutup aurat. Selanjutnya yang ketiga, mencium Hajar Aswad apabila memungkinkan. Ya. Nah, jadi kalau dalam tawaf itu kita disunahkan apa? Mencium Hajar Aswad apabila memungkinkan. Kalau mungkin, kalau bisa. Nah, kalau tidak memungkinkan, kalau nggak bisa, maka cukup dengan mengusap ya, diusap Hajar Aswad. Kalau nggak bisa juga karena rame ya, karena sekarang itu ibadah haji apalagi Hajar Aswad, kalau mau mencium Hajar Aswad sekarang udah ada caloknya ya, ada caloknya nih. Kalau mau dibawa ke Hajar Aswad nanti kita bayar ke dia berapa ratus real, 300 real kalau nggak salah, saya pernah
dengar kabar dari salah seorang teman saya yang terakhir ibadah umroh ke sana, ya, dibawa ke sana untuk bayar 300 real agar bisa apa, mencium hajar aswad. Padahal kan nggak boleh ya, maksudnya berebutan, bahkan berdesak-desakan sampai berantem untuk berebutan cium hajar aswad. Kalau nggak bisa kita cukup mengusapnya atau mengelus. Nah kalau tidak bisa juga kita cukup apa, memberikan isyarat dengan lambai tangan. Kita melambaikan tangan kita sejajar dengan hajar aswad, ya, seraya mengucapkan Allahu Akbar sekali. Tidak menciumnya dan tidak juga mengelusnya, ya. Bisa dengan isyarat Allahu Akbar. Nah, selanjutnya, nih lihat nih. Ini gambarnya ya. Gambar Ka'bah. Nah, kita tawaf ini lihat situ tuh. Ada tulisan Hajar Aswad. Nah, tanda panahnya tuh Hajar Aswad tuh ada kan tempat batu kecil. Nah, disitulah kita. Nah, ketika kita ingin melaksanakan ibadah tawaf, Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Jadi startnya kita di Hajar Aswad. Nah, di dekat pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah tuh ada di kiri kita. Kemudian kita kelilingin tuh Ka'bah selama 7 kali. Dihitung 1 kali kalau udah sampai Hajar Aswad lagi. Mutar dari Hajar Aswad, melewati pintu Ka'bah, terus rukun Iraqi, Hijr Ismail, rukun Syami, rukun Yamani, dan ke Hajar Aswad lagi. Ya, di situ ya. Itulah dihitung 1 putaran. Nanti sampai 7 nah. Situ ya. Lanjut. Yang keempat, berlari kecil pada 3 putaran awal dan berjalan biasa di sisa putaran. Ya. Jadi kan tadi putarannya ada 7 kali. Nah, di 3 putaran yang pertama disunahkan berlari kecil. Ya, agak berlari, agak jogging. Nah, di sisanya dari 4, 5, 6, 7 berjalan biasa. Nah, insya Allah paham ya, karena ada gambar juga, kalian akan tahu nanti startnya dari Hajar Aswad, finishnya di Hajar Aswad lagi. Lanjut yang kelima, apabila melewati rukun Yamani, mengusapnya apabila memungkinkan tanpa takbir. Ya, jadi kalau melewati rukun Yamani kita usap tuh, apabila memungkinkan, tapi tanpa takbir juga. Nah yang keenam terakhir, berdoa di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat coba digambar lagi, di situ ada tulisan rukun Yamani tuh. Rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. Sudut keempat ya. Sudut pertama Hajar Aswad, kedua rukun Iraqi, ketiga rukun Syami, keempat rukun Yamani. Nah, di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ketika kita melewatinya, kita disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan tidak ada ya, kalau lagi ibadah tawaf ini tidak ada zikir khusus ya. Yang ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang sesuai dengan dalil. Tidak ada zikir-zikir khusus, adanya doa cuman tadi doang tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau ketika mengisyaratkan kepada Hajar Aswad dengan Allahu Akbar, tidak ada lagi setelah itu. Nah, ya, kemudian kita masuk pada halaman 29, silakan buka halaman 29. Kita masuk pada pembahasan sifat umroh yang kedua, yaitu sholat 2 rakaat tawaf. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi disunahkan ketika kita setelah melaksanakan ibadah tawaf, kita melaksanakan 2 rakaat sholat. Ya. Nah, apabila telah selesai tawaf, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, bagian mana saja ya. Ya. Maksudnya apabila telah selesai tawaf, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang pasti itu di belakang makom Ibrahim, nggak boleh depannya. Jika tidak bisa pas di belakang makom Ibrahim, maka dibolehkan sholat di Masjidil Haram bagian mana saja, nggak apa-apa. Kan tapi yang penting tetap menghadap Ka'bah, menghadap kiblatnya. Disunahkan juga setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Di 2 rakaat setelah tawaf, rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Nah, ini gambarnya nih, lihat lagi tuh. Nah, kelihatan tuh makom Ibrahim ya, tuh ada tanda tuh makom Ibrahim. Nah, kita disunahkan sholat di belakangnya, ya, di belakang makom Ibrahim. Kalau bisa, kalau nggak bisa kita cari tempat mana saja.
Ya, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Silakan buka halaman 30 ya. Kita masuk pada sifat umroh yang ketiga, sa'i. Sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, yang pertama, lihat nih ketentuan-ketentuannya. Sa'i dimulai dari Bukit Safa, kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 158. Dalilnya bisa kalian lihat ya di bukunya halaman 30. Di situ Allah berfirman, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Ya. Nah, sa'i dimulai dari Bukit Safa. Kemudian kita membaca ayat itu, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Nah, kemudian kita mengucapkan sabda Nabi, "Abda'u bima bada Allahu bih." Nah, kemudian yang kedua, menghadap kiblat ketika di atas Bukit Safa dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ketika kita sudah ada di Bukit Safa, di atas Safa, kita menghadap kiblat dulu dan mengucapkan itu Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya yang ketiga, berjalan dengan sangat cepat ketika sampai Batnul Wadi, yaitu pertengahan lembah ya. Maksudnya dari Safa kan di atas, turun ke tengah-tengah antara Safa dan Marwah, namanya Batnul Wadi, pertengahan lembah maksudnya. Nah, di situ terdapat 2 tanda hijau. Ya, ketika sampai tanda hijau yang pertama, disunahkan berjalan dengan sangat cepat sampai tanda hijau yang kedua. Jadi di tengah-tengah antara Safa dan Marwah ada 2 tanda hijau. Bukan bersamaan, tapi berurutan. Jadi kalau kita udah sampai yang pertama, yang paling dekat dari Safa atau Marwah, kita jalan agak cepet sampai yang kedua. Kalau udah ketemu tanda hijau yang kedua, kita jalan biasa lagi. Sama kalau dari Marwah juga gitu. Kita turun, nah ketemu tanda hijau yang pertama, jalan ke cepet. Kemudian yang kedua, berhenti, bukan berhenti, jalan biasa lagi sampai ke Safa. Begitu sampai 7 kali. Ya, kita masih di pembahasan yang ketiga ya, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Poin yang keempat, apabila telah sampai Bukit Marwah, maka telah selesai 1 putaran. Kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan di Bukit Safa tanpa membaca ayat ya. Jadi kalau udah sampai Bukit Marwah, dihitung 1 tuh, dari Safa ke Marwah 1 ya. Yang kelima, kemudian kembali lagi ke Bukit Safa dengan berjalan biasa, lalu berjalan cepat ketika sampai pada tempat untuk berjalan cepat. Kalau udah dari Safa ketemu 2 tanda hijau, yang pertama jalan cepat, ketemu yang kedua agak berhenti, agak lambat, agak biasa, sampai Marwah lakukan seperti apa yang dilakukan di Safa, turun lagi, ketemu 2 tanda hijau lagi, ya. Kemudian Safa lagi, itu udah 2 tuh. Yang keenam, melakukan seperti yang di atas ya, di setiap putaran sampai selesai 7 putaran. Jadi berangkat ke Bukit Marwah 1 putaran dan kembali ke Bukit Safa 1 putaran. Jadi 7 putaran sa'i berakhir di Bukit Marwah. Jadi penjelasan begini. Kita dari Safa turun, naik lagi ke Marwah, itu 1. Dari Marwah turun, naik lagi ke Safa, itu putaran kedua. Lanjut lagi, dari Safa ke Marwah lagi 3. Kemudian dari Marwah ke Safa lagi 4. Dari Safa ke Marwah lagi 5. Dari Marwah ke Safa lagi 6. Nah, terakhir dari Safa ke Marwah itu pas 7. Jadi awalnya dari Safa, berhentinya di Marwah, di Bukit Marwah. Insya Allah sudah jelas ya. Kalau belum jelas, kalian ulang lagi videonya sampai paham ya. Ya, yang ketujuh, tidak ada zikir khusus pada sa'i ya. Sama kayak tawaf tadi, nggak ada zikir khususnya. Yang ada cuman tadi aja yang udah kita jelaskan. Apa doa-doanya, apa bacaan ayatnya. Yang ke-8, tidak boleh berhenti untuk berdoa atau berzikir pada putaran ke-7 ya. Setelah selesai 7 kali putaran, nggak boleh kita berhenti untuk berdoa atau berzikir pada putaran terakhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan itu. Jadi langsung ke perbuatan umroh selanjutnya. Nah, kita masuk pada pembahasan halaman 31 ya, yang keempat. Sifat umroh yang keempat, kita masuk Robi'an al-halqu awi taksir.
menggundul atau memendekkan rambut. Apabila telah selesai dari sa'i, maka keluar dari tempat sa'i kemudian menggundul kepalanya atau memendekkan rambutnya. Tetapi menggundul kepala lebih utama daripada hanya memendekkan saja. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang mendoakan orang yang menggundulkan kepalanya 3 kali dan hanya 1 kali bagi orang yang memendekkan rambut saja. Dalam hadis disebutkan, hadis Abu Hurairah dalam 31 ada tuh. Qala Rasulullah SAW, Allahumma ighfir lil muhallikin. Qalu walil muqassirin. Qal Allahumma ighfir lil muhallikin. Qalu walil muqassirin. Qalaha thalathan. Thumma qala walil muqassirin. Jadi Rasulullah SAW mendoakan orang yang menggundul rambutnya. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul rambut mereka. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang hanya memendekkan Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mendoakan sama seperti doa yang pertama. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul rambutnya. Dan para sahabat tanya lagi tuh, bagaimana memendekkan rambutnya saja Rasulullah? Sampai 3 kali Nabi ngomong seperti itu. Dan terakhir kali Nabi Muhammad SAW berkata walil muqassirin, dan juga ampunilah dosa orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau ngondolin rambut 3, doainnya 3 kali. Kalau memendekkan rambut cuman 1, ya itu hanya disunahkan lebih baik kita mengundul rambut. Nah, apabila melakukan haji tamattu, ya kita udah membahas nih kemarin haji tamattu nih. Harus ingat, haji tamattu itu haji yang kita melaksanakan hajinya setelah umroh. Jadi umroh dulu baru haji. Ya. Nah, kalau kita melaksanakan haji tamattu, haji yang biasa kita lakukan nih oleh semua manusia, maka kita pada umroh kita, kan pertama umroh dulu kalau tamattu kan, ya kita cukup memendekkan saja, memendekkan rambutnya lebih utama. Nah, nanti sisanya digundul pas haji, paham nggak? Ya, jadi kalau tamattu itu kan ibadahnya umroh dulu baru haji. Nah, umroh ini ada ibadah menggundul atau memendekkan rambut. Haji pun juga begitu. Nah, karena yang berhubungan ini umrohnya yang duluan, jadi ibadah tahlik atau taksir ini kalian lebih memilih mendingan dipendekkan aja pas umroh. Nanti gundulnya pas haji. Kalau misalnya udah gundul pas umroh, apalagi yang dipotong pas haji. Makanya lebih baik kalau haji tamattu mending ditaksir, dipendekkan dulu, nanti digundulinya pas di haji. Semoga dipahami ya. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, masih di halaman 31. Hukum khusus wanita ketika umroh ya. Ma takhtassu bihil mar'ah fil umroh. Hukum khusus wanita ketika umroh. Jadi pada asalnya hukum dalam Islam ya, secara umum ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain, untuk laki-laki dan wanita tuh hampir sama, kecuali ada sedikit perbedaan apabila menyinggung tentang aurat dan tentang mukhalatoh atau campur baur. Apa saja hukum khusus wanita ketika umroh? Yang pertama, tawaf menutup seluruh aurat badannya. Ini wajib dan sudah dipahami gampang. Yang kedua, tidak disunahkan bagi wanita untuk berjalan dengan cepat ataupun ittiba ketika tawaf. Nah, ini jelas juga ya. Jadi wanita nggak boleh berjalan dengan sangat cepat ketika sa'i. Tadi sa'i kalau udah ketemu 2 tanda hijau tuh cepat jalannya. Kalau perempuan jangan, biasa aja. Dan nggak boleh ittiba. Ittiba itu tadi kita membiarkan bahu kanan kita tersingkap ya, ketika tawaf. Yang ketiga, poin ketiga, diharamkan bagi wanita bercampur baur dengan lelaki untuk mencium hajar aswad. Nih nggak boleh lagi nih. Laki-laki aja nggak boleh sampai berdesak-desakan, bahkan berantem untuk mencium hajar aswad. Apalagi perempuan ikut bercampur baur dengan laki-laki untuk mencium hajar aswad. Kemudian poin yang keempat, tidak diperkenankan bagi wanita berjalan cepat ketika sampai pada 2 tanda hijau. Nah, ya nggak boleh, biasa aja kalau perempuan. Nah, yang kelima, yang terakhir, tidak boleh bagi wanita untuk menggundul kepalanya, tapi cukup memotong rambutnya beberapa helai saja. Ya, silakan buka pembahasan terakhir ya, halaman 33. Arkanul umroh, kita masih pada sifat umroh, yaitu rukun umroh, arkanul umroh.
Mana rukun umroh ini terdiri dari 3 rukun. Apa saja itu? Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Ini merupakan rukun umroh. Yang mana rukun ini dalam satu ibadah, kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka batal ibadahnya, ulang lagi dari awal. Kalau sengaja. Kalau lupa juga kita harus mengulang. Gak boleh kita sengaja lupa ini. Karena ini rukun umroh. Dari ihram, berpakaian ihram, kemudian tawaf, ifadah, dan sa'i. Ini termasuk rukun umroh. Kemudian pembahasan hukmu man taraka ahadal arkan. Hukum meninggalkan salah satu rukun umroh. Apa hukum meninggalkan rukun umroh? Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun umroh, maka tidak sempurna umrohnya. Dan dia tidak boleh selesai dari umrohnya sampai ia menyelesaikan seluruh ibadah umrohnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita meninggalkan salah satu dari rukun-rukun umroh, maka nggak sempurna umrohnya dan nggak boleh selesai dari umrohnya sampai menyelesaikan seluruh ibadah umrohnya terlebih dahulu. Ya, kemudian ini pembahasan yang benar terakhir ya, yaitu wajib umroh, wajibatul umroh, paling bawah halaman 32. Ada 2 poin saja. Yang pertama, berihram dari tempat mikot. Ini termasuk wajib umroh. Kalau rukunnya tadi 3 ya. Apa saja? Ihram, tawaf, dan sa'i. Nah, kalau wajib umroh yang pertama, berihram dari tempat mikot. Nah, barang siapa yang melewati mikot tanpa ihram, sedangkan ia ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, maka wajib baginya untuk kembali ke mikotnya dan berihram di sana. Seandainya kita sudah sampai mikot kita misalnya Dzulhulaifah di Madinah ya, dari arah Madinah. Nah, ketika kita sudah sampai mikot, kita lewati Dzulhulaifah tanpa berihram. Padahal kita tuh pengen ke Mekah untuk haji dan umroh. Nah, akhirnya wajib bagi kita untuk kembali ke Dzulhulaifah dan berpakaian ihram di sana, lalu masuk ke kota Mekah. Kita masuk ke Baitullah. Yang kedua, menggundul atau memendekkan rambut. Nah, barang siapa yang lupa maka wajib untuk melakukannya. Ya, ini akhir, kalau menggundul atau memendekkan itu akhir dari ibadah umroh atau haji. Nah, ini tambih ya, peringatan terakhir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib umroh, maka ia harus membayar denda ya. Ada dendanya kalau meninggalkan salah satu dari wajib umroh. Nah, mungkin sampai sini saja dulu materi tentang sifat umroh yang bisa Bapak sampaikan ya. Insya Allah cukup jelas ya. Kalau kalian masih kurang jelas, bisa kalian ulangi videonya atau bisa kalian tanya Bapak secara pribadi dari WA, atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, jika kalian suka dengan postingan ini, kalian bisa like-nya atau membagikannya ya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa WA Bapak secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.